Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat sampai yang ke-8 dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi di Yerusalem, orang percaya mengalami penderitaan dan penganiayaan. Tetapi ketika mereka pergi ke Samaria, justru mereka diterima. Jadi kita ngerti sekarang penderitaan, penganiayaan yang dialami jemaat Tuhan di Yerusalem menjadi sebuah kesempatan untuk mereka pergi ke daerah lain, untuk mereka juga memberitakan Injil di sana. Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya ada begitu banyak orang yang menyaksikan kuasa di dalam nama Yesus dan mereka mau menerima dan mendengar tentang Injil. Salah satunya adalah Filipus. Masih ingat Filipus? Salah satu pelayan Tuhan yang khusus melayani para janda dari golongan Yahudi berbahasa Yunani. Filipus ini juga pergi ke satu kota di Samaria untuk memberitakan Injil. Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan penyertaannya kepada Filipus ketika menginjil. Sehingga Filipus dapat mengadakan hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat yang ajaib bagi orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang sakit, mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Jadi orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat, itu kan mengganggu sekali gitu ya, membuat mereka menderita. Akhirnya mereka mengalami kelepasan dari roh jahat itu. Orang-orang juga yang sakit, orang-orang yang lumpuh dapat kesembuhan sehingga akhirnya bisa beraktivitas dengan normal. Bayangkan penderitaan dan tekanan yang orang-orang Samaria itu alamin itu dapat diangkat dan dilepaskan dari hidup mereka sehingga mereka bersukacita karena mereka dapetin berkat itu. Kita perlu ingat lagi, setiap kali tanda-tanda yang ajaib dan mujizat terjadi, setiap kali kesembuhan terjadi, setiap kali terjadi yang namanya pelepasan dari roh jahat, kita berfokusnya kepada Allah yang punya tujuan untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Kita tidak lagi berfokus kepada hamba Tuhan yang sedang melayani, kita berfokus kepada apa yang menjadi visinya Tuhan, yaitu Tuhan mau dikenal, Tuhan mau untuk menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang belum pernah mengenal, bahkan belum pernah mendengar tentang namanya. Demikian juga kita lihat yang terjadi terhadap orang-orang di Samaria. Ketika mereka mengalami berkat yang luar biasa karena pemberitaan tentang nama Yesus, mereka bersukacita dan itu menjadi pintu bagi pemberitaan Injil dalam hidup mereka.